Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali di channel YouTube Pandu Hindu ya. Channelnya yang berisi tentang informasi dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Hindu akan memberikan informasi tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang penalaran deduktif. Yang lebih khususnya adalah silogisme ya. Nah, ini silogisme ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, sebelum kita masuk ke silogisme, ya, kita pahami dulu ya penalaran deduktif ya. Jadi penalaran deduktif merupakan proses penyimpulan yang dimulai dari pernyataan umum lalu berangsur ke yang khusus. Nah, proses penalaran deduktif dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, diawali dari yang umum, baru diperjelas khusus dan khusus. Nah, ini yang disebut dengan penalaran deduktif ya. Nah, salah satu penalaran deduktif yaitu adalah silogisme. Nah, silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi ya, atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Nah, kedua proposisi yang pertama disebut premis. Nah, silogisme yang akan dipelajari adalah silogisme kategorial. Agar dapat disimpulkan sebuah silogisme, kategorial harus memenuhi rumus berikut. Nah, sini ada rumusnya ya silogisme itu. Jadi tidak hanya matematika ya. Dalam mempelajari penalaran silogisme itu ada rumusnya. Di sini ada PU, PK, dan K. PU itu adalah premis umum. PK adalah premis khusus. K adalah kesimpulan. Nah, premis umum berarti pernyataannya masih umum nih ya. Semua A sama dengan B. Jadi rumusnya A sama dengan B. Premis khusus berarti sudah khusus. C sama dengan A. Kesimpulannya C sama dengan B. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, ini PU ya, premis umum. Berarti pernyataannya masih bersifat umum. Nah, semua warga negara Indonesia mencintai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara semua, berarti kan umum ya, semua itu. Nah, semua warga negara Indonesia berarti ini A. Kalimat berikutnya, mencintai bahasa Indonesia itu B. Ya, jadi sesuai dengan rumus. Rumus PU itu semua A sama dengan B. Umum sifatnya. Nah, kemudian ada premis khusus. Nah, kalau kita bicara khusus, berarti yang khusus, yang rinci, yang detail, tidak umum. Ya, nah, rumus PK itu C sama dengan A. Ya, nah, kita ambil salah satu nama, misalkan kalau kita bicara semua berarti umum ya. Kita ambil salah satunya Galih Rakasiwi. Nah, C dia. C sama dengan A, berarti Galih Rakasiwi warga negara Indonesia A. Nah, di sini ya larinya. Nah, baru ditarik kesimpulannya, rumusnya C sama dengan B. Galih Rakasiwi, nah larinya ke sini, mencintai bahasa Indonesia.
ya. Mudah ini ya. Yang pasti kalian di premis umumnya membuat pernyataan yang umum ya, minimal 2 kalimat lah. Nah, ini kalau silogismenya positif. Bagaimana kalau negatif? Nah, ini ya. Nah, jika salah satu premis dalam silogisme bersifat negatif, kesimpulannya pun negatif pula. Ya, ciri kalimat negatif itu menggunakan kata tidak atau bukan. Nah, premis umum sama, masih umum ya. Semua gadis yang berada di ruang itu berpakaian kebaya. Nah, semua gadis ya. Nah, kemudian rumusnya A sama dengan B, premis umum. Nah, cuman berbedanya di PK dan kesimpulan. Ratna Juwita, nah ini kan khusus nih si Ratna. Ya, tidak berpakaian kebaya, C sama dengan B. Ratna Juwita bukan gadis yang berada di ruangan itu, berarti C sama dengan A ya. Nah, ini bedanya rumus yang silogisme positif dan yang negatif. Premis umumnya A sama dengan B, premis khususnya C sama dengan B, premis kesimpulannya C sama dengan A ya. Kalau yang positif kan premis umumnya A sama dengan B, C sama dengan A, kesimpulannya C sama dengan B ya, berbeda ya. Nah, ini ya. Jadi salah satu kalimat negatif itu menggunakan kata tidak atau bukan ya. Nah, sini ada latihan ya. Nah, ada 2 soal ya, kita bahas ya, nomor 1 dan nomor 2. Semua siswa harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Premis khususnya, Hendra Perkasa seorang siswa. Kesimpulannya titik. Nah, ini yang ditanyakan kesimpulannya. Nomor 2, premis umum. Semua ibu pasti menyayangi anak-anaknya. Premis khususnya titik. Kesimpulan, Indah Permata pasti menyayangi anak-anaknya. Nah, yang nomor 2 yang ditanyakan yaitu premis khususnya. Nah, ya. Nah, kemudian kita bahas. Kita lari ke rumus ya. Jadi ingat, premis umum itu A sama dengan B. Semua siswa harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua siswa, nah ini A. Harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, B. Kita ke premis khusus, berarti ambil yang khusus. Cari satu nama, misalkan C, Hendra Perkasa, kita ambil ya. Nah, kemudian C sama dengan A. Nah, ini ya, semua siswa. Kita ambil kata siswa, kita tarik. Hendra Perkasa seorang siswa. Nah, ini adalah A. Kesimpulannya C sama dengan B. Berarti, nah ini, Hendra Perkasa mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini jawabannya ya. Kemudian kalau yang nomor 2, berarti kan A sama dengan B. Semua ibu pasti menyayangi anak-anaknya. Semua ibu. A. Pasti menyayangi anak-anaknya. B. Nah, premis khususnya C sama dengan A. Kita ambil misalkan. Nah, ini jawabannya ya. Indah Permata. Nah, C. Seorang ibu. Ini A ya. Dan kesimpulannya, Indah Permata C pasti menyayangi anak-anaknya. Ini adalah B. Nah, itulah jawaban dari kedua soal ini ya. Demikian materi tentang silogisme ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat ya, dan banyak latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.